Oke, halo guys. Bagi kalian yang pengen langsung melihat bagian review-review yang kalian inginkan, langsung aja cek di bagian timestamp-nya. Jadi kalian gak harus nikmatin video dari awal sampai akhir, langsung aja menuju ke part yang kalian mau. Tapi buat kalian yang ingin tahu lebih lengkap dan ingin tahu bagaimana cara kita melakukan pengecekan, langsung aja nonton videonya dari sekarang. Oke, hello guys, welcome back to my channel lagi. Kali ini kita mau review satu buah proyektor yang dimana proyektor ini banyak banget yang ditunggu-tunggu sama orang nih. Nah, kali ini kita mau membahas satu proyektor dari Ezreal, yaitu adalah proyektor paling high-end-nya di series namanya X-Style, yang disebut X-Style Prime. Nah, kali ini kalian bakal lihat juga bagaimana sih unboxingnya. Cuma karena kita nggak punya second cam di atasnya, jadi gua unboxing langsung dihadapin ke main kameranya langsung aja ya. Oke, kayak gitu aja kita mulai langsung buat unboxingnya. Alright, this is adalah boxnya guys. Aduh, jatuh lagi nih. Alright, this is adalah boxnya guys. Bentuknya gede ya, karena memang dimensi dari si barang ini gede guys. Nah, kalian bisa lihat di boxnya ini berbahannya karton ya. Dan dia ada gambar proyektornya yang kalian mungkin udah ke-spill ngelihat sendiri bentuknya si proyektor kayak gimana. Ada beberapa tulisannya when the sound goes beyond the screen and the visual spark your imagination. Wih, keren ya tulisannya. Dan di bagian sininya ada tulisan connectivity seamless integration for all your devices. Keren. Ada gambar laptop, USB, set-top box, Miracast, HDMI, 1 year warranty, dan segala macam. Ini muka gue ketutup sama box nih gara-gara boxnya terlalu gede guys. Nah, untuk bagian atasnya ada beberapa QR yang bisa kalian lihat. Di bagian bawahnya ada website dan brandnya. Dan di sebelah sini ada sedikit summary ya dari spesifikasinya. Nah, kita langsung lanjut aja buka boxnya. Dan kebetulan nih proyektornya kita keluarin, tapi kita mau bahas sedikit mengenai tentang boxnya. Oke, kalian udah bisa lihat nih cara buka boxnya ini. Ada bukaan di sini ya. Lalu dibuka seperti ini ya. Saat dibuka seperti ini, kalian bisa mendapatkan satu buah kaki bawaan dari si proyektor. Nah, habis itu kalian juga mendapatkan manual booknya, mendapatkan di sini adalah information card ya, dan juga mendapatkan satu buah remote bawaan, dimana ini adalah remote IR. Tapi ada perbedaan dengan remote IR-nya dari X-Style Home dan X-Style Mini, dimana jauh kualitasnya dan responsivitasnya terhadap UI dan sistemnya. Tapi nanti kita spill kayak gimana. Oke, kalian juga dapat namanya cloth fiber, ini buat bantu bersih-bersihin lensa kalian. Dan tentunya mendapatkan satu buah HDMI dengan panjang 1,5 meter, ini bawaan free dari si proyektor. Dan di sini proyektor ini terletak di bagian bawah dari si box. Di sini banyak banget foamnya, foam pengamannya ya. Ini dimensinya gede banget sih boxnya ya. Lumayan nih dimensi boxnya. Dan di bawahnya ada pengaman lagi untuk proyektornya. Nah, karena bukanya lumayan ribet, jadi gue bersihin dulu meja gue, lalu gue tunjukin juga bagaimana proyektornya kayak gini. Oke, ini adalah proyektornya. Oke guys, jadi proyektornya kalian bisa lihat sendiri, bentuknya keren, kece, unik, tapi memang nggak tahu gua ya, setiap orang punya selera yang berbeda. Cuma kalian bisa lihat betapa gaya X-Style Prime ini menurut gua paling kece ya, namanya aja udah Prime. Di sini kalian bisa lihat nih ya, bagaimana si produk ini desainnya. Kalian bisa lihat kiri kanannya, dan di sini ada pegangannya nih yang bisa kalian pegang buat kalian pindah-pindahin, tapi bukan buat mobilitas tinggi ya, karena memang proyektor besar, bukan pocketable. Lalu di sini yang bahas adalah mengenai warna dan juga materialnya. Oke, kita masuk ke bagian dari pembahasan mengenai proyektornya di bagian materialnya. Oke, untuk materialnya di sini menggunakan plastik ABS seperti biasa, cuma ini pakai yang high quality, lumayan tebal. Dan finishingnya di sini adalah finishing proyektornya yang dipakai adalah warna yang doff ya, dia warnanya dark gray doff. Dan juga di sini kalau nggak salah nama jenis kodenya namanya Pantone ya, Pantone, nama jenis kode warna dari si dark gray ini. Lalu setelah itu di bagian bawahnya ini ada speaker terpisah guys, ada speaker terpisah. Ya, dia di mana sistemnya ini ada di gimbalnya, bukan menyatu dengan si proyektornya. Yang harusnya kalau terpisah pastikan hardware-nya lebih besar ya, sehingga harusnya suaranya lebih mantap.
Nah, sebelum kita bahas itu, kita bahas lagi balik nih. Dan di sini ada sedikit list finishingnya, yang dia berbahannya juga plastik, tapi bahan finishingnya glossy, dan ini keren banget. Jadi ada dual tone color yang dipakai, hitam dan dark gray. Dan dari bagian belakangnya di sini ada beberapa port juga, dimana port-portnya ini punya permukaan glossy untuk finishingnya. Itu keren banget menurut gua ya. Dan apalagi yang bisa gue bahas ya mungkin di sini, mungkin yang bisa gue bahas adalah di bagian kakinya guys. Yang tadi gue infoin kalian mendapatkan satu buah tatakan kakinya ini, dan dimana untuk cara pemasangannya itu gampang banget pemasangannya. Kalian tinggal ambil aja itu bagian-bagian kakinya, lalu kalian pasangkan ke proyektornya, lalu diputar aja skrupnya sampai terkunci. Gampang banget ya. Nah, untuk masalah knopnya nih sebelah sini, kalian bisa ngeliat ada knop untuk pengaturannya, di mana knop pengaturannya ini untuk mengatur gigitannya dari si proyektornya agar proyektornya nggak ngelus. Nah, di sini ada tombol lock sama unlock yang kalian bisa lihat. Kalian tinggal putar ke arah unlock ataupun tombol lock. Kalau kalian mau unlock, kalian tinggal unlock sehingga kalian bisa atur-atur putar-putar ini proyektor, dan proyektor ini bisa diputar sampai 360 derajat ya harusnya ya. Bukan, maksudnya 180 derajat aja ternyata. Hanya bisa diputar 180 derajat dan bukan 360 derajat. Dan kalau kalian pengen ngelock si proyektornya biar nggak lari kemana-mana, kalian tinggal putar di arah yang kalian mau, lalu kalian lock aja dengan mudah seperti itu ya, mudah banget. Nah, habis itu di proyektor ini tentunya yang paling gue suka dan kece-nya adalah dia ada control panelnya di bagian atas. Nah, control panelnya di bagian atas di sini ada tombol atas, bawah, kiri, kanan, back, home, dan juga tombol menu. Ada juga buat naikin volume suara tersendiri. Keren banget ya. Dan juga dia di sini tentunya ini di proyektornya, di tombol kontrolnya dia ada buat indoor sama outdoor guys. Jadi ada dual brightness sistem yang dipakai. Kalian bisa pakai buat indoor maupun outdoor. Kalau kalian merasa kurang terang, kalian bisa tinggal setting ke bagian outdoor, dia langsung ke change untuk brightness-nya. Dan kalau untuk ke indoor, kalian bisa kurangin untuk brightness-nya kalau mata kalian terlalu sakit karena terlalu terang menurut kalian. Dan ada tentunya tombol power-nya. Nah, setelah itu kita bahas di bagian port-portnya yang ada di dalam proyektor ini. Nah, yang pertama ya, proyektor ini tentunya juga dia punya dua HDMI port dan juga dua USB port. Yang gimana bagus banget dengan adanya dua USB port, karena kalian bisa konekin ke keyboard dan juga mouse kalian secara berbarengan. Lalu di sini juga ada audio out ya, audio output itu dimana buat kalian pakai kabel jack, mungkin jack 3,5 mm, jadi kalian bisa sambungin ke device eksternal speaker kalian. Dan di sini tentunya ada buat masukin tombol powernya, maksudnya di sini ada power inputnya tentunya. Nah, tapi gue lupa bahas di bagian depannya. Ini proyektor ternyata di lensanya dia udah pakai jenis lensa yang berbeda. Dimana lensanya ini, bentar dulu, gue cek dulu ya, gue spill untuk materialnya. Nah, lensanya ini disebut lensa Lanthanide glass. Nah, untuk bagaimana kalian tahu apa sih lensa Lanthanide glass, kalian bisa langsung cek di Google. Nah, selanjutnya di sini juga ada maksudnya ada kamera guys ya. Kamera sensor ini buat autofocus dan auto keystone, dimana autofocus dan auto keystone-nya lumayan cepet ternyata ya, nggak terlalu lama-lama juga, dan ini bagus banget. Dan lumayan sensitif dia juga bisa auto obstacle sama kayak ZR3 yang biasa itu bisa auto obstacle. Jadi kalau ada halangan yang berdiri di depan, dia bisa minggir ke kanan ataupun ke kiri. Itu keren banget. Lalu setelah itu yang bisa gue bahas lagi di proyektor ini tentunya tadi mengenai tentang bagian portnya. Di sini ada beberapa informasi yang bisa kalian sendiri baca ya. Informasinya ini di sini menuliskan produk name-nya namanya Xstyle Prime dengan brandnya namanya Ezral. Ada power inputnya, informasinya, dan overall power consumption-nya itu senilai 138 watt, itu paling besarnya. Dan ada beberapa sertifikasi, dan tentunya speakernya ini sudah Dolby Audio sistemnya ya yang dipakai, dengan besar speakernya itu 10 watt dual speaker. Yang pasti itu gila banget ya. Dari beberapa proyektor yang gua review yang harga 1-5 jutaan, ini adalah speaker yang paling besar yang gua tahu untuk sepanjang sekarang per video ini dibuat ya. Oke, selanjutnya juga ada sertifikasi HDMI, tentunya si proyektor ini sudah ada, dan beberapa sertifikasi keamanan lainnya seperti RoHS dan lainnya. Oke, selanjutnya kita akan mulai bahas ke bagian dari testingan untuk melihat spesifikasi asli real dari si proyektor ini sebelum kita spill apa aja poin-poin penting yang ada proyektor ini, di dalam proyektor ini.
Jadi kita udah buat rangkuman nih, yang kita catat sendiri, kita tulis pakai tangan ya, karena memang biar nggak membuat kita bingung. Kita udah cekin satu persatu nih dari 9 point average-nya. Di sini ANSI paling gede di tengahnya aja itu dapat nilainya 753 dengan jarak 2 meter loh guys. Nah, untuk hasil testing ANSI-nya kalian bisa lihat di bagian cuplikan ini. Oke, kalian udah lihat ya, kayak gimana cuplikan dari testing ANSI-nya ini. Nah, untuk testing ANSI-nya sendiri, kalian bisa lihat bahwa average ANSI-nya adalah 648 ANSI. Yang padahal klaimnya 600. Berarti itu gila banget ya kalau kalian bisa membeli sebuah proyektor yang dia beyond the claim-nya ya. Kalau dibilang nipu, malah bonus bagi gua, bukan nipu jatuhnya. Kalau nipu itu kayaknya lu nggak mendapatkan sesuai dengan apa yang harusnya lu dapetin. Dan selanjutnya adalah mengenai testing dari noise-nya. Nah, di sini kita menggunakan jarak 60 cm dari si proyektornya. Untuk hasil noise-nya seperti ini. Kalian udah lihat untuk hasil noise-nya itu tidak lebih dari 45 dB ya. Jadi menurut gua sih ya standar lah. Memang agak berisik dibanding dengan proyektor lain-lainnya, tapi karena ini punya 3 fan di dalam si proyektor ini, yang tentunya cooling sistemnya kenceng banget dan kalian bisa pakai ini mungkin 8 jam, 9 jam or beyond. Ya harusnya kuat ya, karena memang cooling sistemnya aja luar biasa mantap dan mampus. Selanjutnya adalah testing resolusinya. Kita udah tes resolusinya, kita mendapatkan native resolusinya adalah 1080p sama sesuai dengan klaimnya, yang kalian juga bisa lihat di cuplikan foto ini. Oke, lanjut kita bagian testing untuk heatnya ya. Kita mau melihat daya tahan panasnya nih. Jadi kira-kira di durability dari proyektor ini kan biasa single LCD itu paling sering rusak di burn ya, karena pemakaian yang overplaying time atau juga memang karena cooling system yang kurang baik. Nah, setelah pemakaian 2 jam, kita melihat juga bagaimana heat yang dihasilkan atau panas yang dihasilkan dari si proyektor ini menggunakan alat termometer di harga 2,7 juta yang kita beli itu, dan kita mendapatkan hasil maksimumnya itu di 45 derajatan. Dan untuk hasil minimumnya di 25 sekianan lah ya. Jadi masih suhu ruang juga. Sebenarnya sih kisarannya 25-an ke atas sampai 30-an untuk di bodinya, overall body. Tapi untuk di exhaustnya kita mendapatkan dengan besarnya itu 45 derajat Celcius. Dimana itu masih ambang normal banget. Sangat-sangat normal dan tidak menyentuh heat yang terlalu panas atau berlebihan. Oke, selanjutnya adalah testing dari power consumption-nya. Di sini kan klaimnya 138 watt. Jadi kita mencoba memforsirkan si proyektor ini menggunakan tingkatan cahaya yang paling terang. Lalu kita juga forsir dengan memainkan video dengan suara maksimal yang sangat maksimum Lalu kita juga memainkan video yang menggunakan lagu dengan maksimum volume 100% dan kita mendapatkan bahwa power consumption-nya 138,5. Ya kurang lebih masih sama seperti apa klaimnya 138 ya. Di mana ini masih sesuai dengan speknya. Selanjutnya adalah mengenai dari testing HDMI-nya untuk melihat latency dari si proyektor ini. Nah, surprisingly ketika kita testing dengan laptop kita dan menggunakan kabel HDMI, dan di sini kita menemukan bahwa ada sedikit latency seperti biasa, tapi nggak begitu parah. Dan kalau gua menyimpulkan sih tetap kalian buat game-game FPS sih masih oke ya. Cuma buat kalian yang terlalu sensitif dan butuh yang sangat benar-benar kenceng banget 1:1, mungkin tetap kembali aja mending pakai PC atau pakai monitor dibanding pakai proyektor sebagai pengganti monitor kalian. Kayaknya kurang rekomendasi ya kalau kalian memang sangat kompetitif banget mainnya. Oke, selanjutnya kita juga testing untuk mirroring ya. Kita menggunakan HP smartphone yaitu merek Apple, yaitu Apple 13 ya. Nah, di sini kita melakukan testing untuk mirroringnya dan kita menemukan hasilnya sedikit lagging ya, sedikit lagging dan lumayan kurang nyaman lah kalau buat main game terus kalian mengganti layar handphone kalian dengan si proyektor. Kalau buat nonton menurut gua sih bisa-bisa aja dan aman-aman aja. Tapi gue perlu tekanin ke kalian lagi ya, kalau untuk mirroring itu saat kalian lakukan streaming kayak Netflix dan segala macam, mirroring itu pasti nggak bisa ya guys. Jadi kalau ada yang nanya di kolom komentar, gue kasih tahu itu pasti nggak bisa. Kalian hanya bisa mirroringin beberapa video, aplikasi video yang streamingnya gratis kayak YouTube. Kalau misalkan yang berbayar pasti udah nggak bisa guys. Contohnya kayak di Netflix, di Hotstar, kalau kalian mirroringin biasa rata-rata pasti nggak bisa dan nggak bisa nembus ya, karena memang itu ada restrictionnya, privacy restriction yang informasinya bahwa itu bagian dari pembajakan.
Oke, selanjutnya adalah mengenai poin-poin kenapa lu harus beli X-Style Prime ini. Di harga yang kurang lebih itu 5 jutaan, ya kenapa lu harus beli proyektor ini yang menurut gua proyektor ini adalah proyektor yang sangat powerful ya. Yang pertama, dia punya tuh ANSI yang sangat-sangat luar biasa gede. Itu menurut gua ya, ANSI yang luar biasa gede dengan hasil yang itu klaimnya bukan overclaim tapi beyond the claim ya. Jadi itu hasilnya sangat luar biasa, 650-an sekian, pada klaimnya cuma 600. Itu sih luar biasa terang. Ini menurut gue proyektor paling terang yang pernah gue beneran tes real ANSI-nya. Untuk so far ya, proyektor yang paling terang. Yang kedua adalah mengenai native resolution-nya itu 1080p and real. Dan menurut gue, lu mesti beli karena memang tajam banget. Oh iya, gue lupa sampein ke lu pada. Gue udah ngelakuin testing juga untuk blurriness-nya ya, buat ngelihat tingkat blurry, karena memang yang sering dialami proyektor single LCD itu tingkat blurry-nya yang terlalu parah. Nah, kali ini gue juga tes dan kalian bisa melihat hasil testingnya di sini. Gue ngeliat 99% itu hampir nggak ada blurnya. Mungkin 1% itu sedikit-sedikit banget ya, kurang tajam sedikit di bagian beberapa sisi, dikit banget. Dan itu kayak hampir kayak proyektor DLP. Jadi menurut gue ini adalah build yang paling bagus di antara proyektor-proyektor lainnya. Ya memang sesuai harga dan nggak bohong, tapi nggak banyak cincong kayak yang bikin harganya mahal, tapi banyak spesifikasinya bohong. Oke, selanjutnya adalah mengenai tentang speakernya yang tadi kita belum testing ya, lupa kita infoin ya. Untuk speakernya itu gila banget, dia pakai menggunakan speaker dual speaker 10 watt. Nah ini hasil tesnya tadi lupa kita tes, kali ini di bagian sini hasil testingannya 10 wattnya seperti ini guys. Oke, kalian udah dengar tadi hasilnya kayak gimana? Luar biasa gila banget ya. Ini kita menggunakan volume yang menggunakan 100% loh. Hasilnya segila itu. Oke, selanjutnya di sini juga dia menggunakan Bluetooth versi 5.1, di mana Bluetoothnya juga punya dual channel, yaitu Bluetooth in dan Bluetooth out. Jadi kalian bisa gunain proyektor ini buat pengganti speaker kalian tentunya, dan kalian juga bisa konekin external device ke proyektor ini, kayak misalkan mouse atau keyboard Bluetooth ataupun air mouse ataupun headphone, itu terserah kalian. Kalian bisa konekin buat ke eksternal, jadi bisa Bluetooth out juga. Kalau Bluetooth in ya kalian tinggal konekin handphone kalian secara Bluetooth ke proyektor ini, buat si proyektor ini berubah jadi mode speaker. Keren ya. Dan selanjutnya lagi, di sini yang kelima adalah lensa yang dipakai adalah lensa yang sudah menggunakan jenis lensa Latanide Glass. Gua nggak tahu cara baca yang benar kayak gimana, tapi kalian juga bisa langsung cari informasinya di Google. Oke, selanjutnya adalah yang keenam mengenai tentang autofocus dan auto keystone-nya. Di sini hasilnya itu lumayan cepat dan kalian bisa lihat di bagian cuplikan seperti ini. Itu kira-kira hasilnya yang memakan waktu berapanya, kurang lebih kalian udah lihat, dan masih dalam toleransi yang sangat baik, dan dia udah mendukung tentunya auto keystone, auto focus, digital focus, dan digital keystone yang bisa kalian atur, dan bisa kalian matiin kalau kalian merasa terganggu, misalkan merasa terlalu sensitif si proyektornya saat diarahin, langsung auto focus, auto keystone terus. Kalian bisa matiin juga, dan auto obstacle juga bisa kalian matiin langsung di bagian dari setting. Selanjutnya mengenai tentang responsivitas remote-nya guys. Responsivitas remote-nya ini luar biasa, cepet banget. Walaupun dia remote IR bukan remote Bluetooth, tapi kalian bisa lihat hasilnya luar biasa, mantep banget. Nah, untuk cuplikannya seperti ini. Selanjutnya yaitu mengenai tentang zooming sistemnya, yang tentu kalian juga bisa atur tadi di bagian digital keystone-nya. Kalian bisa ngatur zooming sistemnya. Dia menggunakan MTK 9268 kalau nggak salah ya, tapi kalau gue salah, gue mungkin dikoreksi di bagian bawah sini. Nah, untuk menggunakan chipset yang MTK 9268 ini, dia bisa sampai zooming itu ke 60% ya. Jadi keren banget. Kalian bisa lihat di bagian cuplikan ini kalau kalian bisa ngatur juga sampai 60%. Dan tentunya kalian juga bisa atur buat
Nah, namanya itu keystone-nya ya, secara trapezoid keystone-nya kalian bisa atur sesuka kalian juga di bagian settingnya. Oke, yang ke-10, proyektor ini menggunakan Android AOSP, yaitu Android 9.0 versionnya, yang memang version paling stabil untuk 9.0. Dan dia tentunya di sini juga ada Play Store yang available buat kalian kalau kalian mau download beberapa aplikasi, yang dimana di Linux itu nggak punya beberapa aplikasi tersebut. Tapi ingat ya, memang Android 9 ini punya kelemahan tersendiri, ya dimana beberapa aplikasi yang perlu lisensi itu nggak punya lisensinya, sehingga kalian nggak bisa mainin sampai ke 1080 bahkan 4K seperti di Netflix ya. Jadi itu kekurangan di semua jenis brand apapun dan proyektor apapun yang dia pakai Androidnya 9.0 dan bukan pakai Linux ataupun bukan pakai yang namanya Google Android atau Android TV yang memang original. Selanjutnya adalah mengenai tentang power consumption-nya yang memang sesuai klaim dan tidak boros menurut gua ya. Itu rentannya di 130-an sampai 138 maksimalnya, which is juga low power consumption ya, sehingga nggak boros dan hemat buat listrik kalian dengan proyektor yang seterang ini. Selanjutnya mengenai tentang desainnya. Desainnya kalau menurut gua tuh unik juga, dan memang setiap orang punya preference yang berbeda, referensi juga yang berbeda mengenai tentang kesukaan dia dari sebuah desain. Tapi kalau menurut gua proyektor ini secara opini gua juga adalah memiliki desain yang sangat keren untuk proyektor gimbal seperti ini ya. Untuk stereo gimbal seperti ini adalah proyektor yang paling terbaik yang sampai sekarang gua temuin secara desain dan finishingnya. Yang selanjutnya yaitu proyektor ini bisa dipakai indoor maupun outdoor, dalam ruangan terang maupun gelap. Ini luar biasa keren banget, dan dia punya dua macam settingan, bisa indoor dan outdoor. Bisa enhance brightness-nya tambah gede tanpa membuang kontrasnya, tapi memang nambahin powernya ya, sehingga LED-nya makin terang. Itu keren banget. Ini adalah sebuah settingan yang pertama kali gue ketemu di sebuah proyektor yang ada settingan manual pencetan kayak gitu. Dan kalian juga bisa lihat nih, kita tes performanya pada jarak 4 meter di bagian ambalan studio kita bisa mendapatkan layar yang besarnya itu 125 inch guys, dan di sini untuk lebarnya itu di 152 cm dengan panjangnya 273 cm. Nah, di sini kita pakai kameramen kita termasuk editor kita juga nih, langsung menghadap si proyeksinya. Dalam keadaan terang itu hasilnya seperti ini. Dan dalam keadaan gelap tentunya lebih gila lagi seperti ini. Nah, kalian udah lihat ya hasilnya kayak gimana. Jadi gue lumayan excited sih buat nunjukin ke kalian performa gila dari si proyektor ini. Memang nggak bisa dipungkiri ini proyektor yang the best untuk single LCD. Sudah Android dan tentunya terang juga ya tentunya. Pokoknya gile deh. Selanjutnya juga mengenai tentang super fast cooling systemnya, yang tentu dia udah punya 3 kipas di dalamnya yang punya RPM tinggi juga, sehingga memang membuat proyektor ini tentu lebih aman untuk pemakaian jangka panjang. Kenapa seperti itu? Karena dia menggunakan power consumption yang lebih tinggi dibanding proyektor-proyektor umumnya, dan tentu LED-nya itu menghasilkan panas yang berlebih karena brightness-nya tinggi. Nah, tapi untungnya kipasnya itu ada 3 dan memang memiliki kipas yang cukup kencang, walaupun memang dikorbankan adalah noise yang dibuat dari si proyektor ini yang sampai 45-46 dB ya.
Oke, jadi itu menurut gua dari hasil testingan untuk spesifikasi, testingan performanya, dan juga poin-poin kenapa lu harus beli ini proyektor ya. Nah, untuk kontranya sendiri, setelah dari gua ngomong poin-poin pro-nya, kontranya menurut gua buat kalian yang pengen mobilitas, kalian gak cocok beli proyektor ini karena proyektor ini terlalu gede ukurannya menurut gua. Yang kedua, buat kalian yang memang gak suka desainnya, tentu memang kalian gak perlu pilih proyektor ini. Kalian bisa pilih proyektor lain yang desainnya menurut kalian lebih kalian suka. Mungkin yang mini, yang medium size, atau yang mini tapi bisa dibawa-bawa, ada yang mini tapi pakai baterai dan lain-lainnya. Jadi kalian tinggal sesuaikan sama kebutuhan kalian aja dan budget kalian. Dan kembali lagi ya, memang ini adalah kita ngomong secara subjektivitas dari opini lu, pandangan lu sendiri, point of view-nya lu sendiri, gimana lu mau memandang sebuah desain. Jadi itu nggak ada pandangan yang objektif menurut gua, tapi lebih ke subjektifnya. Oke, selanjutnya mungkin gua nggak rekomendasiin ke kalian yang buat kalian memang nggak punya budgetnya. Itu bukan nggak direkomendasiin, tapi memang nggak punya duitnya gimana mau beli. Karena memang proyektor ini di harga 5 juta, jadi memang buat ini proyektor flagship ya, proyektor flagshipnya dari si pihak Ezreal. Beda sama Home yang itu di middle range, sedangkan kalau yang mini itu untuk low range ya. Jadi memang marketnya berbeda. Kalau memang kan kalian punya budget lebih, ini adalah proyektor yang rekomendasi dibanding lu beli proyektor yang pakai overclaim, ANSI berlebihan sampai 1000 ke atas tapi bacot doang guys. Oke, itu aja menurut gua. Kontranya nggak bisa banyak apa yang gua omongin karena memang gua nggak menemukan kontra yang banyak, malah gua menemukan pro yang banyak. Spesifikasi yang ditawarkan hingga memang informasi dan hasil testingnya itu semua real. Dan gue mendapatkan itu malah beyond dari apa yang diklaim, malah lebih bagus ya hasilnya. Oke, jadi itu aja yang bisa gue sampein. Buat kalian yang mau tahu review-review gue lainnya ya, review di channel gue AJ ini, kalian jangan lupa bisa subscribe. Buat kalian yang ingin selalu tahu mengenai review-review gue, produk-produk gue, dan juga kalian bisa untuk klik tombol like buat kalian yang suka jenis review kayak gini. Kita berusaha sampaikan. Jika kalau memang kalian ada kritik, kalian bisa juga klik tombol dislike-nya dan berikan kritik kalian langsung. Dan buat kalian yang ingin bertanya, kalian bisa langsung juga informasi di kolom komentar yang ada. Oke, jadi menurut gua itu aja yang bisa gua sampaikan. Gua mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah stay tune dari awal sampai akhir dari video ini. Gua Erik Indra mengucapkan terima kasih and see you in the next video. I'm about to lose everything that I've ever cared about, and I have no idea how to save it. But you do. Trust me, kid, I'm no hero. This Wolverine let down his entire world. Well, my entire world needs you. Shake on it. Ah! Nicked it. Just got the tip with your little steak knife. This is what I'm talking about. Big slow motion action sequence. Who knows if you live or die? Who's next? Oh my God. Sabretooth, ready to die. Wait. Time! You look ridiculous. People have waited decades for this fight. It's not gonna be easy. Baby knife, you shoot the double, you take him down. Side control, then full mount, and you ground and pound till he makes no sound because he's dead. Shut the fuck up. Oh my God. Okay, good luck. I'm a huge fan. Rated R.